Keindahan alam adalah harapan kita semua. Alam yang sehat, hijau dan asri tentu menjadi harapan setiap makhluk hidup. Tapi terkadang berkat ulah makhluk hidup itu sendiri, alam bisa sakit dan rusak sehingga tidak indah kembali. Halo semua, di video ini aku mau menjelaskan salah satu jenis keindahan alam, yakni yang berhubungan dengan air, salah satu kepunyaan alam yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Dan juga aku bakal menjelaskan salah satu jenis kerusakan alam yang disebabkan oleh makhluk hidup itu sendiri, yakni pencemaran air. Keindahan alam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata keindahan adalah sifat-sifat, keadaan dan sebagainya yang indah. Arti kata lainnya dari keindahan adalah keelokan. Jadi jika diartikan dalam keindahan alam, yakni keelokan atau keindahan alam yang terdiri dari segala sesuatu yang ada di dalamnya. Menurut salah satu jurnal, keindahan alam adalah keharmonisan yang menakjubkan dan hukum-hukum alam yang dibukakan untuk mereka yang mempunyai kemampuan untuk menerimanya. Membahas mengenai salah satu jenis keindahan alam yang berupa air ini, mari kita ingat kembali apa saja jenis-jenis keindahan alam yang berupa air. Samudra, selat, sungai, teluk, basin, bendungan, danau, dan laut. Dan masih banyak lagi sebutan perairan yang ada di alam ini. Perairan-perairan ini kenyataannya banyak yang tercemar disebabkan oleh ulah makhluk hidup, yang kebanyakan disebabkan oleh ulah manusia. Tapi sebelum itu, apa itu kerusakan alam? Kerusakan alam yakni segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi yang sudah tidak sempurna dan menyebabkan kerusakan, kerugian, atau penderitaan. Di video ini akan dijelaskan mengenai kerusakan alam pada perairan, yakni pencemaran air. Pencemaran air sendiri adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pengertian lain mengatakan bahwa pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan lain-lain akibat aktivitas manusia. Apa saja penyebabnya? Yakni limbah industri, penggunaan lahan hijau dan limbah pertanian, limbah pengolahan kayu, penggunaan bom oleh nelayan, dan limbah rumah tangga. Sampah rumah tangga seperti limbah cair, sisa mandi, sampah padatan seperti plastik, gelas, kaleng, batu baterai, sampah cair seperti deterjen dan sampah organik seperti sisa-sisa makanan dan sayuran. Lalu, apa dampak pencemaran air ini bagi semua makhluk hidup? Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Yang kedua, dampak terhadap kualitas air tanah. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Yang keempat, dampak terhadap estetika lingkungan. Lalu, bagaimana caranya agar perairan ini tidak rusak? Pencemaran air dapat dicegah dengan beberapa cara, yakni melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia, menjauhkan sumber polutan dari sumber air, tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air, tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya, dan pestisida secara berlebihan. Demikianlah penjelasan mengenai keindahan alam dan juga kerusakan alam yang berupa pencemaran air. Ingat, air adalah sumber kehidupan semua makhluk hidup di bumi. Jadi, janganlah lupa selalu menjaga kebersihan air.